Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Siti Hani Amaria, mahasiswa pengembangan masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Spesial banget nih di video kali ini, saya akan membahas tentang gotong royong di era pandemi. Nah, salah satunya adalah di Desa Jabal Sari, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Mau tahu keseruannya? Ikuti video berikut. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya bertemu dengan narasumber saya yang sangat cantik dan juga spesial yang bernama siapa Kak? Rahma. Nah, spesial di video kali ini kita nanti akan membahas tentang suatu budaya yang ada di Indonesia, yaitu sebuah gotong royong. Apalagi di era pandemi COVID-19 seperti saat ini ya Kak? Iya. Ya. Jadi saya perkenalkan dulu, Kak Rahma ini adalah warga dari Desa Jabal Sari, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Halo Kak Rahma nih, kita lama sekali nggak ketemu ya Kak. Bagaimana nih kabar dari Kak Rahma? Iya, kebetulan Kak Hani kita lama nggak ketemu. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja, keluarga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Terus ini lanjut di mana Kak? Kebetulan saya lanjut di Poltekkes Kemenkes Malang. Oh, Kemenkes Malang ya. Iya. Dengar-dengar di bulan April tuh di desa Kakak ya, ini terjadi karantina wilayah ya Kak? Iya. Bagaimana sih Kak sampai terjadi karantina wilayah di Desa Jabal Sari ini Kak? Mohon dijelaskan ya Kak. Iya. Terima kasih loh atas pertanyaan ini. Iya. Pasti bikin penasaran semua orang, kok bisa sih sampai ada karantina wilayah di Desa Jabal Sari. Jadi di awal-awal waktu COVID mulai muncul di Indonesia, waktu itu kan sekitar sebenarnya dari Januari ya, tapi baru masuk booming di Jawa Timur itu sekitar bulan sebelum April, Maret. ya Maret sampai April. Iya. Nah, kebetulan waktu itu ada salah seorang warga di desa saya itu yang orang tuanya dirawat di rumah sakit. Nah, waktu selama dirawat itu anaknya otomatis kan merawat ya di rumah sakit. Nah, anaknya itu tidak sadar kalau terinfeksi COVID-19. Ya, jadi karena tidak mengetahui dan waktu itu memang COVID kan masih sangat jarang ya. Iya, Apalagi iya. waktu itu Indonesia terkesan lebih terlambat tindakannya seperti promosi untuk mematuhi ya 3M itu. Jadi waktu itu tanpa sadar, karena juga ada beberapa kegiatan kemasyarakatan, karena kebetulan waktu itu keluarganya orang tuanya itu meninggal, jadi ada beberapa kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan di rumah salah seorang warga itu. Jadi menyebarlah si COVID itu. Lanjut nih Kak, terus bagaimana sih saat terjadinya karantina wilayah di desa ini tuh, apakah mencekam ataukah biasa aja? Pasti pemirsa di Indosiar ini sangat-sangat kepo dengan jawaban dari Kak Rahma ini. Ya, peserta Indosiar nih. Jadi saya jawab nih pertanyaan dari Kak Hani. Bagaimana sih suasananya waktu itu? Bisa dibilang mencekam sebenarnya, tapi balik lagi ke kitanya. Ya, kita harus pasrah dengan keadaan ya, kita harus mensyukuri keadaan. Waktu itu banyak sekali jalan-jalan masuk dari desa. Sepertinya setahu saya itu ditutup semua, dari arah masuk berbagai jalan masuk keluar desa itu ditutup. Nah, waktu itu saya lihat itu banyak sekali para anggota TNI Polri yang berjaga, staf kesehatan. Apalagi waktu itu masih awal-awal, akses dari keluar masuk itu kan banyak ditutup, jadi banyak sekali toko-toko di sini juga tutup karena nggak bisa mencari barang keluar ya. Lanjut nih Kak, lalu bagaimana sih respon dari warga sekitar? Apakah masih ada gotong royong ataupun bantuan dari warga sekitar di rumah Kakak ini? Iya, nah sebenarnya kan masyarakat sini dapat dikatakan waktu itu sebagai masyarakat terdampak COVID-19 nih. Iya Kak, iya. Pasti kalau jalan gotong royong semuanya sudah memikirkan nasibnya masing-masing pun sudah repot ya. Sudah repot. Nah, alhamdulillahnya masyarakat sini waktu itu masih ada yang namanya gotong royong. Waktu itu karena banyak sekali masyarakat yang juga nggak sulit untuk mendapatkan akses keluar, otomatis untuk mendapatkan pemasukan barang-barang dari luar, terutama bahan makanan, bahan Iya, pokok betul itu sekali. sedikit kesulitan ya, bahkan kesulitan. Jadi waktu itu banyak sekali bantuan-bantuan yang datang dari baik dari pemerintah maupun dari warga desa sini dan desa luar Jabal Sari. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk masyarakat-masyarakat yang telah berbaik hati di tengah kondisi yang semakin sulit seperti saat ini. Nah, waktu itu kan masyarakat sini kan juga untuk keluar rumah saja itu juga terbatas. iya, ada rasa takut, rasa bagaimana gitu. Tapi tidak sedikit dari masyarakat sini yang masih mau dan masih rela untuk mengeluarkan tenaganya, apalagi di bulan puasa, untuk membantu. Jadi banyak sekali masyarakat sini
yang masih ikut serta dalam membantu pemerintah dalam membagikan bantuan, dalam membagikan bantuan sosial. Ada juga masyarakat yang membagikan bantuan. Ada misal masyarakat yang memiliki rezeki berlebih, membagikan sedikit rezekinya kepada tetangga-tetangganya yang kesulitan. Nah, jadi waktu itu gotong royong semakin terasa. Alhamdulillah. Ya, karena mungkin rasa semangat seperjuangan kali ya. Jadi sesuai dengan pengamalan Pancasila iya, juga ya Kak. semakin terasa gotong royongnya. Berarti di sini warganya juga sudah sadar tentang akan pentingnya pengamalan dari Pancasila tersebut ya Kak. Iya, seperti itu Kak. Oh, alhamdulillah ya Kak. Nah, terakhir nih Kak Rahma, kan wilayah Kak Rahma itu sudah mengalami karantina wilayah ya Kak. Terus bagaimana sih setelah karantina wilayah ini masyarakat serta pemerintah desa Kak Rahma dalam menghadapi COVID-19? Iya. Jadi tindak lanjut dari peristiwa karantina betul wilayah sekali, itu Kak. ya. Itu bisa dijelaskan sama pemirsa Indonesia Ya, pemirsa Indosiar. Ya baik. Jadi banyak sekali peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang pastinya terdengar baru dan asing dari sebelumnya. Karena belajar dari pengalaman sebelumnya yang pernah mendapat karantina wilayah itu, betul. maka otomatis pemerintah desa ini menerapkan pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial, dan sejenisnya. Jadi ada banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti hajatan yang tidak dapat dilaksanakan Ya, secara terbuka. ya. Itu selanjutnya ada kegiatan seperti doa bersama yang tidak dapat Yasin dilakukan, tahlil ya, Kak? Yasin tahlil, karena masyarakatnya mayoritas Islam ya. Maka Yasin tahlil juga tidak dapat dilaksanakan. Otomatis ada beberapa adaptasi baru. Seperti apa nih Kak? Nih, dari ibu-ibu itu sekarang berinisiatif untuk memberikan sembako seperti itu. Karena kalau Yasin tahlil biasanya ada namanya berkat ya. Ya, berkat kalau di rumahku namanya berkat. Nah, itu diganti dengan sembako. Lalu langsung dibagikan, tidak ada kontak fisik dengan melibatkan orang banyak. Setelah itu ada kegiatan-kegiatan ke masyarakat lain seperti kegiatan ibu-ibu, apa itu namanya ya? Selawatan bareng itu. Oh, Ya, berjanji. iya, berjanji itu juga tidak dilaksanakan sesering dulu dan melibatkan orang sebanyak Berarti dulu. juga dibatasi ya Kak? Ya, sangat dibatasi. Setelah itu dibiasakan untuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan diharapkan masyarakat desa sini juga menerapkan 3M itu. Oh, seperti itu ya. Apalagi sekarang COVID juga semakin marak kembali nih. Jadi ya Kak, dapat disimpulkan bahwa sinergitas antara masyarakat, pemerintah maupun dari masyarakat dari desa luar ini berjalan dengan baik ya Kak. Terbukti dengan banyak sekali bantuan dan juga respon cepat dari masyarakat di sini ya Kak. Lalu berarti menandakan bahwa bangsa Indonesia atau masyarakat di Indonesia ini masih menjunjung sekali budaya gotong royong ya Kak. Hal ini juga sesuai dengan pengamalan Pancasila ya Kak. Iya, benar sekali Kak, masih sangat terasa. Alhamdulillah ya Kak. Terima kasih Kak Rahma sudah bisa meluangkan waktunya untuk wawancara, dan juga semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga pemirsa Indosiar yang ada di rumah. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, semoga pandemi ini segera berakhir ya Kak. Amin. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Di zaman now, banyak sekali gotong royong yang bisa kita lakukan, terutama dalam menghadapi COVID-19. Yang pertama, melakukan ibadah di rumah masing-masing. Yang kedua, melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Dan yang terakhir, makan dan minum yang bergizi agar imunitas kalian selalu bagus. Mari bersama-sama